Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anwar dari program studi pendidikan olahraga Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah AIK Kemuhammadiyahan, yaitu ada satu, gerakan pembaharuan dalam Islam; nomor dua, latar belakangnya berdiri dan tujuan Muhammadiyah; yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya; yang keempat, muqaddimah anggaran dasar dan AD atau ART Muhammadiyah; yang kelima, ada kepribadian Muhammadiyah; dan yang keenam, ada pattern keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Langsung saja kita masuk ke materi pertama tentang gerakan pembaruan Islam. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaruan Islam disebut tajdid dan pelakunya disebut mujaddid. Tajdid sendiri secara bahasa berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi yang seharusnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu dapat dikatakan jadid atau baru apabila bagian-bagiannya masih erat menyatu dan masih jelas. Pengertian ini menunjukkan bahwa sesuatu yang akan mengalami proses tajdid adalah sesuatu yang memang telah memiliki wujud dan dasar yang real dan jelas. Itulah sebabnya hanya syariat Islam satu-satunya syariat samawiyah yang mungkin mengalami tajdid karena dasar pijakannya masih terjaga dengan sangat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengertian tadi, sejak awal sejarahnya, Islam sebenarnya telah memiliki tradisi pembaruan karena ketika menemukan masalah baru, kaum muslimin segera memberikan jawaban yang didasarkan atas doktrin-doktrin dasar kitab dan sunnah. Rasulullah pernah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat Islam pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbarui agamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Tajdid yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tentu bukanlah mengganti atau mengubah agama, melainkan bertujuan untuk mengembalikannya seperti sedia kala dan memurnikannya dari berbagai kebatilan yang disebabkan oleh hawa nafsu manusia sepanjang zaman. Dari definisi di atas nampak bahwa tajdid tersebut mendorong umat Islam agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah serta mengembangkan ijtihadnya. Dari kata tajdid ini selanjutnya muncul istilah-istilah lain, diantaranya adalah reformasi, purifikasi, modernisasi, dan sebagainya. Istilah modernisasi lahir dari dunia barat. Dalam masyarakat barat, kata modernisasi mengandung pengertian pemikiran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham lama. Sedangkan pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Dengan demikian, pembaruan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambahi teks Al-Quran maupun hadis, melainkan hanya menyesuaikan paham atas keduanya dan memurnikan agamanya. Hal-hal yang mendasari munculnya gerakan pembaruan Islam diantaranya adalah: 1. Kekeliruan akidah; 2. Budaya barat yang mulai tercampur di negara-negara Islam; yang ketiga, budaya yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis; yang keempat, ketidaksejalannya pemikiran antar organisasi Islam; yang kelima, dunia Islam mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat sehingga mereka berusaha bangkit dengan mencontoh Barat dalam masalah politik dan peradaban untuk menciptakan balance of power. Kepercayaan yang kuat bahwa masyarakat harus ditata atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Nabi. Kebudayaan Barat harus ditolak meskipun ada yang mau menerima kemajuan Barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari gerakan pembaruan Islam tersebut adalah: 1. Menjadikan Islam kembali ke tuntutan Al-Quran dan hadis yang memang sudah seharusnya. Yang kedua, menjadikan Islam lebih maju di bidang apapun sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu teknologi modern, tetapi tetap dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mengembalikan kemurnian ajaran agama Islam yang sebelumnya sudah tercampur dan menyimpang dari ajaran Islam, sehingga menimbulkan kekufuran. Dari sini dapat disimpulkan, pembaharuan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.
Dengan demikian, pembaruan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambahi teks Al-Quran maupun hadis, melainkan hanya menyesuaikan paham atas keduanya. Oke, lanjut ke materi kedua tentang latar belakang berdiri dan tujuan Muhammadiyah. Nah, di sini latar belakang berdirinya Muhammadiyah itu ada dua faktor penyebab berdirinya Muhammadiyah, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Nah, yang pertama faktor subjektifnya, berdiri Muhammadiyah berupa kerisauan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam, yaitu keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Baginya, ayat-ayat Al-Quran harus diamalkan seperti terekspresi dalam surat Al-Ma'un. Dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, surat Al-Ma'un merupakan perintah terhadap umat Islam untuk merealisasikan kepedulian sosial melalui tindakan-tindakan nyata. Yang kedua, ada faktor objektif. Berdirinya Muhammadiyah adalah lemahnya pemahaman umat Islam dalam mempraktikkan ajaran Islam. Umat Islam masih sangat berpegang kuat pada tradisi-tradisi peninggalan zaman purba Hindu dan Buddha, serta tidak berani melakukan pembaruan atau ijtihad. Berpikir jumud, konservatif, sangat formalistik dalam beragama, siklus-siklus dalam perjalanan kehidupan manusia. Ketika masih dalam rahim sang ibu, lahir, khitan, nikah, dan mati selalu ditandai dengan ritual-ritual keagamaan tradisional, sedang kesemarakan keagamaan lebih bersifat seremonial. Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sementara itu, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah, umar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, atau yang artinya pembaruan tentang pokok ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah As-Shahihah. Kita lanjut ke materi ketiga tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Sebelumnya kita harus tahu latar belakang dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu. Nama kecil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwishi. Dia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya. Dia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadullah atau Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik, Jatinom, Demang Juruk Juru Sapisan, Demang Juruk Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtadla, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwishi, yaitu Ahmad Dahlan sendiri. Pada umur 15 tahun, dia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaruan dalam Islam, seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, dan kemudian ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, dia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pada tahun 1912. Ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari Mekah, dia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johana, Siraj Dahlan, Siti Busro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahara. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda Haji Abdullah. Dia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Rapyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah Cianjur yang bernama Dandanah. Dia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin, Pakualaman, Yogyakarta.
Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tahun 1923 dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. Ada juga pokok pikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah mengalami pendidikan formal. Ia menguasai beragam ilmu dari belajar secara otodidak, baik belajar kepada ulama atau seorang ahli, atau membaca buku-buku atau kitab-kitab. Beliau belajar ilmu fikih dari Kiai Muhammad Soleh, yang juga kakak iparnya sendiri. Belajar ilmu nahwu dari Kiai Haji Muhsin, belajar ilmu falak dari Kiai Haji Raden Dahlan dan Pondok Pesantren Termas. Belajar ilmu hadis dari Kiai Haji Mahfudz, belajar qiraatul Quran dari Syekh Amin dan lain-lain. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah berinteraksi dengan para ulama, terutama saat beliau berada di Mekah. Misalnya dengan Syekh Muhammad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan lain-lain. Gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama ada pembaruan lewat politik, yang kedua pembaruan lewat pendidikan, yang ketiga pembaruan pemikiran budaya, yang keempat pembaruan pemikiran ekonomi, dan yang kelima ada pembaruan bidang sosial. Oke, kita lanjut ke materi keempat, yaitu mukaddimah anggaran dasar dan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang merupakan pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut sebagai ideologi. Mukaddimah anggaran dasar menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. Mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah dibuat oleh almarhum Ki Bagus Haji Hadi Kusumo, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah yang menjabat dari tahun 1944 sampai 1953 dengan bantuan beberapa orang sahabatnya. Dimulai menyusunnya pada tahun 1945 dan disahkan pada sidang Tanwir tahun 1951. Nah, di sini ada AD atau ART Muhammadiyah. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah merupakan pondasi tertulis berdirinya organisasi Muhammadiyah. Dokumen yang biasa disingkat AD atau ART Muhammadiyah itu diputuskan dalam forum permusyawaratan tertinggi organisasi, yaitu Muktamar. AD ART Muhammadiyah adalah wujud ketaatan terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, sebuah organisasi yang akan mendaftarkan diri di Kementerian Hukum dan HAM harus mencantumkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta daftar nama pengurusnya. AD atau ART merupakan dokumen dasar dan mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi agar dinyatakan sebagai organisasi yang sah secara hukum serta diakui oleh negara. Anggaran dasar Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai organisasi berbadan hukum di Indonesia juga mempunyai AD/ART yang terdiri dari mukaddimah dan batang tubuh yang terdiri dari 38 pasal. Mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah merupakan salah satu dokumen ideologis Muhammadiyah yang memuat tentang pandangan Muhammadiyah terhadap kehidupan manusia. Di dalamnya tercantum 7 pokok pikiran dan cita-cita yang ingin diwujudkan Muhammadiyah dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkannya. Mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah bagi perikatannya. Muhammadiyah, mukaddimah anggaran dasar berfungsi sebagai jiwa dan semangat pengabdian serta perjuangan. Anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Anggaran rumah tangga Muhammadiyah mengatur hal-hal yang tidak tercantum dalam anggaran dasar. Hal-hal yang tidak tercantum tersebut adalah pembubaran, perubahan anggaran dasar, dan penutup. ART hanya terdiri dari 4 pasal. Oke, kita langsung ke materi berikutnya, yaitu kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah salah satu doktrin ideologis Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah merupakan rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah, apa yang menjadi dasar, pedoman, modal usaha dan perjuangan Muhammadiyah serta sifat-sifat yang dimilikinya. Adapun pedoman Muhammadiyah yang berbunyi berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di sini ada sifat-sifat Muhammadiyah. Yang pertama ada beramal dan berujung untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Selanjutnya ada aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud istilah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Oke, kita langsung ke materi terakhir, yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau disingkat MKCHM, yaitu adalah sebuah dokumen yang memuat tentang salah satu landasan ideologis Persyarikatan Muhammadiyah. MKCHM merupakan putusan resmi Persyarikatan Muhammadiyah yang berisi tentang keyakinan dan cita-cita hidup. Muhammadiyah bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, bagaimana bisa terwujudnya cita-cita Muhammadiyah? Muhammadiyah memiliki pemikiran dan gerakan pada berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang akidah, yang maksudnya adalah setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada di bidang akhlak, yang maksudnya adalah setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlak mulia, sehingga menjadi uswah hasanah yang diteladani oleh sesama berupa sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Yang ketiga ada di bidang ibadah, yang maksudnya adalah setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa atau hati ke arah terbentuknya pribadi yang muttaqin dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan diri dari jiwa atau nafsu yang buruk, sehingga terpancar kepribadian yang soleh yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya. Nah, yang keempat ada di bidang muamalah duniawiyah, yang maksudnya adalah setiap warga Muhammadiyah senantiasa berpikir secara burhani, bayani, dan irfani, yang mencerminkan cara berpikir yang islami yang dapat membuahkan karya-karya pemikiran maupun amaliyah yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi hablum minallah dan hablum minan nas serta maslahat bagi kehidupan umat manusia. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.